Kisah Ammar bin Yasir. Bernama lengkap Ammar bin Yasir, bin Amir bin Malik al-Mazhiji al-Ansi Abul Yaksan. Ayahnya, yaitu Yasir berasal dari Yaman. Disebutkan, suatu ketika Yasir datang ke Mekah bersama dua saudaranya, untuk mencari saudara keempat mereka yang hilang. Berangkatlah mereka bertiga dari Yaman menuju ke kota Mekah. Kemudian akhirnya dua saudara Yasir balik ke Yaman, sedangkan Yasir memilih tinggal di Mekah. Mekah ketika itu adalah kota yang sangat menarik, pusat perdagangan, pusat religi. Ada Ka'bah dan ada 360 berhala di sekitarnya. Makanya disebut Quro, maka siapa yang datang ke Mekah bisanya betah di Mekah. Dan Yasir akhirnya tinggal di Mekah. Siapapun yang datang ke Mekah ketika itu, dia harus memiliki sekutu, dan Yasir mengambil persekutuan dengan Abu Hujaifah al-Mahzumi dari Bani Mahzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal. Abu Hujaifah lalu menikahkan Yasir dengan budak perempuan miliknya yang bernama Sumayyah binti Hayat. Ketika itu mereka masih kafir seluruhnya, sampai lahirlah Ammar bin Yasir. Ammar ketika lahir sebagai budak, karena ibunya budak milik dari Abu Hujaifah. Akhirnya Abu Hujaifah memerdekakan Sumayyah dan putranya Ammar bin Yasir. Makanya Ammar dikatakan Maula Bani Mahzum, yaitu dia dahulu budak kemudian dimerdekakan oleh salah seorang Bani Mahzum, yaitu Hujaifah. Dan mereka tinggal bersama Abu Hujaifah sampai Abu Hujaifah meninggal dunia. Kemudian datanglah dakwah Rasulullah, dan Islam masuk ke kota Mekah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun semua masuk Islam, Yasir, Sumayyah dan Ammar. Berdasarkan buku kisah seru 60 sahabat Rasul, Ammar bin Yasir lahir mendekati tahun gajah, yakni tahun kelahiran Rasulullah. Namun, Ammar diberi umur yang panjang melebihi Rasulullah. Diketahui beliau wafat pada tahun 37 Hijriah di usia 93 atau 94 tahun. Sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Artinya Ammar lebih tua beberapa tahun dari Rasulullah. Ammar bin Yasir memiliki ciri fisik antara lain berkulit agak kehitaman, tinggi, matanya agak kemerah-merahan, dadanya lebar, banyak ubannya, botak bagian depan. Ammar tinggal di kota Mekah bersama anak-anak yang lain. Kemudian akhirnya datang Nabi Muhammad SAW memberi dakwah dan akhirnya Ammar masuk Islam. Ammar termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Masuknya Islam Ammar bin Yasir bersamaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dalam satu waktu. Kata Ammar, aku bertemu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di pintunya Darul Arkom. Pertama Nabi SAW berdakwah dalam sebuah rumah dekat Bukit Sofa milik Al-Arkom, maka disebut dengan Darul Arkom. Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Nabi Muhammad mengadakan pengajian. Tidak dibuka terang-terangan agar tidak banyak orang yang melihat, dan akan berbahaya bagi mereka. Sehingga banyak orang masuk Islam diam-diam dan menyembunyikan Islam mereka. Yang menampakkan cuma sebagian orang yang memiliki kabilah yang membelanya dan menjaganya. Ammar bin Yasir dan Suhaib mendengar informasi tentang Nabi Muhammad Darul Arkom. Kemudian mereka berjalan berdua menuju Darul Arkom di waktu yang sama. Kemudian akhirnya Ammar bin Yasir bertanya kepada Suhaib. Kata Ammar, apa yang kau ingin lakukan? Maka Suhaib berkata, aku ingin masuk menemui Muhammad dan aku mendengar pembicaraan ceramahnya. Kata Ammar, aku juga. Maka kami pun masuk ke Darul Arkom bersamaan, kemudian Nabi menawarkan Islam kepada kami dan kami pun masuk Islam. Setelah itu, Ammar pulang ke rumah dengan langkah cepat. Ia meraih tangan kedua orang tuanya. Ia mengucapkan salam dan membaca ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Hati Yasir dan Sumayyah yang suci dan bersih memudahkan mereka menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu waktu lama, mereka tergerak untuk masuk Islam. Para ahli sejarah mencatat bahwa Sumayyah merupakan orang ketujuh yang menyatakan Islam ketika itu. Seperti muslimin lain sebelum hijrah, Sumayyah dan keluarganya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diam-diam. Mereka salat di rumah dan gua-gua agar tidak diketahui kaum Quraisy. Kabar masuknya Yasir dan keluarganya ke dalam agama Islam menyebar dengan cepat di kalangan Bani Mahzum. Mereka marah besar, maka dia dan keluarganya mengalami siksaan oleh Bani Mahzum. Karena mereka asal awalnya kepada Bani Mahzum, maka kemudian mereka dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran. Yasir tidak mau dan Sumayyah juga tidak mau, akhirnya Yasir pun dibunuh dan Sumayyah juga dibunuh.
ketika mereka tidak mau mengikuti keinginan Bani Mahzum untuk mengucapkan kata-kata kufur menghina Nabi Muhammad SAW. Adapun terbunuhnya Sumayyah bin Hayat radhiyallahu anha dengan cara yang sadis. Sebagian disebutkan dalam sejarah, Abu Jahal dari Bani Mahzum mengambil tombaknya kemudian ditusukkan ke dalam kemaluan Sumayyah. Akhirnya Sumayyah meninggal dunia. Dia adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ujian para sahabat sangat berat. Orang-orang yang tidak mampu disiksa dengan berbagai macam siksaan, termasuk Ammar bin Yasir. Nabi SAW ketika melewati mereka, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi SAW mengatakan, "Bergembiralah wahai keluarga Ammar, bergembiralah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan surga bagi kalian." Karena kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Islam adalah agama yang juga logis dan realistis. Maka dalam kondisi sulit tidak dipaksa untuk kemudian berjihad mengangkat senjata. Rasulullah hanya mengatakan sabar. Ketika itu Nabi SAW melihat Ammar, Yasir dan Sumayyah disiksa, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Yasir dan Sumayyah terbunuh Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan, Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ammar bercerita, ketika orang-orang lemah disiksa, semuanya akhirnya mengucapkan apa yang diinginkan oleh para penyiksa, yaitu kafir Quraisy sampai mereka disiksa dengan siksa yang mereka tidak tahan. Mereka ingin bertahan tapi tubuh mereka tidak kuat, kecuali Bilal. Ammar disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika dia sempat terbuka sebagian bajunya, maka terlihat bekas cambuk yang tidak hilang. Siksaan yang luar biasa, sampai disebutkan saking tidak kuat lagi, setiap duduk jatuh. Kalau Bilal sudah siap mati, alhamdulillah Bilal ditolong oleh Abu Bakar. Akhirnya Ammar bin Yasir dan juga sebagian sahabat yang lain tidak mampu menghadapi siksaan orang-orang Quraisy, dan akhirnya mereka disuruh mengatakan untuk memuji sembahan-sembahan mereka. Maka Ammar bin Yasir ikut memuji-muji, disuruh mencela Rasulullah SAW, mereka ikut mencela. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, ada kumbang atau binatang yang buruk lewat, mereka disuruh mengatakan bahwa itu Tuhan selain Allah. Maka mereka ikut mengatakannya supaya selamat dan dalam kondisi terpaksa. Ammar juga terpaksa mengucapkannya. Ketika itu Ammar pun takut dan dia selamat, lalu dia pun datang kepada Nabi SAW dengan penuh kesedihan. Rasulullah berkata, "Ada apa dengan engkau wahai Ammar? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau tinggalkan?" Maka Ammar bercerita bagaimana dia dipaksa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Tuhan mereka, dan mencela Nabi SAW. Ammar berkata, "Keburukan yang aku tinggalkan ya Rasulullah, aku tidak dibiarkan, aku terus disiksa hingga aku menghina dan mencela engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bagaimana kau dapati hatimu ketika kau mencelaku?" Ammar mengatakan, "Aku juga memuji Tuhan-Tuhan mereka." Kata Rasulullah, "Bagaimana kau dapati hatimu?" Ammar berkata, "Aku dapati hatiku tenang dengan keimanan." Kata Nabi SAW, "Kalau mereka tangkap engkau lagi dan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka ucapkanlah." Karena kondisi darurat dan itu diperbolehkan oleh Nabi SAW, maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl yang artinya, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya asap yang besar." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Itulah ujian yang berat yang dialami oleh para sahabat seperti Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir mengakui Bilal, dia mengatakan, "Kalau bukan Allah memberikan rahmat bagi kami, mungkin kami sudah binasa." Bilal hebat, kami tidak sehebat Bilal. Setelah itu Ammar bin Yasir menjalani kehidupan Islam bersama Nabi SAW, lalu ikut hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Setelah tiba di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Di Madinah Ammar bin Yasir ikut membantu Nabi SAW membangun Masjid Nabawi bersama kaum muslimin lainnya. Saat kaum muslimin sibuk membangun masjid, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan sebuah ramalan. Kata Nabi SAW, "Kasihan kau Ammar, kau akan terbunuh, dan yang membunuhmu adalah kelompok yang salah." Di lain kesempatan, Nabi SAW memuji Ammar. Nabi mengatakan, bahwasanya Ammar menyeru kepada surga.
Ammar mengikuti seluruh peperangan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai perang Uhud, perang Khandaq dan perang Badar. Ini menunjukkan betapa banyak pahala yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun Ammar tetap ikut serta dalam beberapa peperangan. Di antaranya perang Harwabul Ridah, yaitu perang yang ditegakkan oleh Abu Bakar untuk menyerang orang-orang yang mengaku pengikut nabi-nabi palsu. Maka Abu Bakar mengirim pasukan di antaranya Ammar bin Yasir. Sampai peperangan yang paling hebat perang Harokatul Yamamah, yaitu ketika melawan Musailamah al-Hatsab. Ammar mengobarkan semangat para sahabat. Dia mengatakan, "Mari kepadaku, aku adalah Ammar bin Yasir." Ammar tetap menunjukkan kesetiaannya pada pemegang kekhalifahan sepeninggal Rasulullah, antara lain Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di zaman pemerintahan Utsman, ketika Utsman akan dibunuh di kota Madinah, rumahnya dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Utsman kehausan dan beliau hendak mengambil air minum. Akan tetapi mereka tidak mengizinkan Utsman keluar dari rumahnya. Secara rahasia, Utsman mengirimkan berita kepada Ali, Talhah, Az-Zubair, dan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para pemberontak ini melarangnya untuk mengambil air minum. Utsman meminta kepada mereka, jika seandainya mereka mampu mengiriminya air, lakukanlah. Ali dan Ummu Habibah adalah orang pertama yang merespon permintaan Utsman. Ali datang di kegelapan malam. Ia berkata, "Hai kalian, apa yang kalian lakukan ini bukan seperti perbuatan orang-orang beriman. Bahkan bukan perbuatan orang kafir sekalipun. Janganlah kalian larang dia untuk mengambil air atau memenuhi kebutuhannya. Karena orang-orang Romawi dan Persia pun kalau mereka menawan seseorang, mereka memberi makan dan minum." Mereka menjawab, "Bukan demi Allah. Itu bukan usulan yang bagus." Kemudian datanglah Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menunggangi Bigal. Ia membawa sebuah wadah, lalu orang-orang itu memukul wajah Bigalnya. Ummu Habibah dan Utsman sama-sama berasal dari Bani Umayyah. Ummu Habibah berkata, "Sesungguhnya wasiat Bani Umayyah ada pada Utsman. Aku ingin bertanya agar harta anak-anak yatim dan para janda tidak sirna." Mereka berkata, "Engkau dusta." Lalu mereka memotong tali Bigal itu dengan pedang mereka. Bigal itu tersentak lari. Hampir saja Ummu Habibah terjatuh. Lalu orang-orang menjumpai Ummu Habibah dan mengantarkannya ke rumahnya. Selain mereka berdua, Ammar juga ikut mengingatkan para pemberontak tersebut, dan berkata, "Celaka kalian, Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah untuk memberi minum kepada penduduk kota Madinah, sekarang kalian melarang air tersebut diminum oleh Utsman." Saat peristiwa Perang Jamal terjadi di mana Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair bin Awam bersama pasukan pendukungnya mempertanyakan kasus pembunuhan Utsman. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Khalifah Utsman segera diusut, dan pembunuhnya agar dihukum. Ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika dikabarkan kepada Ammar, bahwasanya Aisyah, Talhah dan Zubair telah berjalan menuju Basrah. Ketika itu pemerintahan Ali sudah berpusat di Kufah. Maka Ammar memandang bahwasanya Ali lebih tepat. Sikap Ali untuk tidak menangkap para pembunuh Utsman di waktu sekarang karena kondisi belum stabil itu lebih tepat, daripada untuk menangkap pembunuh Utsman. Kemudian akhirnya stabilitas keamanan negara menjadi amburadul, karena yang membunuh banyak ada ribuan. Akan terjadi kekacauan perang persaudaraan, pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib dengan kebijakannya menunda hal tersebut sampai stabil, baru kemudian dia akan menangkap satu persatu. Tetapi sebagian kubu tidak sabar, mereka ingin segera terjadi penangkapan kepada para pembunuh Utsman. Ketika dikatakan kepada Ammar, "Wahai Ammar, bagaimana kita ada masalah dengan kubu satunya, di sana ada Aisyah istri Nabi." Ammar menjawab, "Saya tahu itu adalah ibunda kalian kaum mukminin, dan saya tahu itu adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat, dan saya tahu dia masuk surga bersama Nabi, tapi Allah sedang menguji kalian. Kalian taat kepada Allah atau kalian taat kepada Aisyah?" Artinya Ammar tetap membela Ali bin Abi Thalib, dan dia ingin menjelaskan bahwasanya Aisyah benar wanita mulia istri Nabi di dunia dan di surga. Tapi ini urusannya berbeda, ini urusan harus ada syariatnya. Akhirnya terjadilah Perang Jamal alias Perang Unta. Disebut sebagai Perang Unta, karena kala itu Aisyah radhiyallahu anha berperang menggunakan unta. Dalam perang tersebut kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib ditunjukkan. Setelah peperangan usai,
dan kemenangan berada di pihak Ali, beliau memohon agar pihak Aisyah menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha diantarkan kembali ke Mekah dengan aman dan tanpa dilukai. Khalifah Ali juga mengampuni semua pemberontak dan harta benda mereka dikembalikan. Riwayat menyebutkan bahwa Aisyah menyesali perbuatannya, memimpin pemberontakan yang berakibat pada terbunuhnya ribuan umat muslim dalam pertempuran. Pada tahun 37 Hijriah, kembali perang saudara di tubuh Islam. Namanya Perang Siffin, yaitu pihak yang terlibat adalah kubu Muawiyah bin Abu Sufyan melawan kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini terjadi setelah 2 tahun masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perang dilatar belakangi oleh masalah yang sama, yakni pengungkapan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Gubernur negeri Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, memberikan syarat untuk membayat Ali, yaitu Ali harus menangkap dulu pembunuh Utsman. Karena Utsman dan Muawiyah sama-sama dari Bani Umayyah. Dan dia mengatakan, saya yang berhak menuntut darahnya Utsman, siapa yang terbunuh secara zolim, maka walinya yang memiliki kekuasaan untuk menuntut balas para pembunuh. Akhirnya mereka bertemu untuk merundingkan, tapi akhirnya terjadi peperangan. Dan ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib, timbul kegelisahan di kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, wahai Muawiyah, bukankah di sana ada Ammar bin Yasir, dan hadits masyhur mengatakan bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang salah, bagaimana ini? Mereka jadi bimbang, mau berhadapan dengan kubunya Ali di situ ada Ammar, itu menunjukkan bahwa Ali benar. Muawiyah atau sebagian yang lain mengatakan, kita tidak membunuh Ammar, mereka yang membunuh Ammar, mereka yang membawa Ammar untuk dibunuh, mereka yang bunuh Ammar bukan kita. Perkara agak rumit ketika itu, disitulah ijtihad para sahabat. Akhirnya terjadi peperangan dahsyat dan banyak yang terbunuh. Dan ini disebut dengan perang fitnah, karena sebagian besar sahabat tidak ada yang ikut peperangan, hanya segelintir orang saja, jumlah dia kurang dari 30 orang. Kebanyakan mereka menghindar jauh tidak mau ikut, karena mereka menganggap ini fitnah. Ketika itu Ammar bin Yasir dalam kubu Ali bin Abi Thalib dan berjuang bersama Ali. Sebelum meninggal Ammar sempat minum susu, disebutkan dia tersenyum atau dia tertawa. Maka orang bertanya, kenapa kau tersenyum? Ammar berkata, Rasulullah berkata sebelum kau terbunuh kau minum susu. Kemudian benar akhirnya Ammar radhiyallahu anhu, semua orang mengikuti dia, karena orang tahu siapa yang bunuh Ammar bin Yasir dia kubu yang salah. Akhirnya benar salah seorang dari kubu Muawiyah menikam kaki Ammar sehingga dia terjatuh, dan ada yang datang memenggal kepala Ammar bin Yasir. 2 orang rebutan mengatakan saya yang bunuh, mereka tidak tahu bahwa yang mereka bunuh adalah Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang mulia yang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti petunjuknya. Suatu ketika, Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, akan muncul satu kelompok yaitu Khawarij, munculnya ketika 2 kaum muslimin sedang berselisih. Yang membunuh Khawarij adalah kelompok yang paling utama pada kebenaran. Ternyata yang memerangi Khawarij bukan kubu Muawiyah, yang memerangi Khawarij adalah kubunya Ali bin Abi Thalib. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini, dua-duanya berijtihad, namun ijtihad Ali lebih tepat daripada ijtihadnya Muawiyah. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, tujuan mereka sama demi kebenaran, tapi kalau ditinjau maka yang lebih tepat adalah kubunya Ali bin Abi Thalib berdasarkan dalil-dalil. Nabi mengatakan, yang memerangi orang Khawarij adalah yang paling dekat dengan kebenaran di antara 2 kelompok ini. Diketahui setelah Ammar meninggal syahid dalam peperangan itu, Khalifah Ali lalu memangku jenazahnya, beliau pula yang menyalatkannya sebelum dimakamkan. Perselisihan antara Muawiyah dan Ali adalah perselisihan fitnah, dan alhamdulillah diakhiri dengan Al-Hakamain, akhirnya mereka berdamai dengan 2 utusan. Ali tetap di Kufah dan Muawiyah tetap di Syam dan tidak terjadi peperangan kembali. Setelah Ali meninggal dunia, Hasan bin Ali menjadi pemimpin. Kemudian Hasan bin Ali mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi kemaslahatan. Dan tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Inilah kisah tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang memiliki banyak keutamaan. Diuji dengan ujian yang berat, bagaimana ayah dan ibunya terbunuh di hadapan beliau. Demikianlah terkadang orang-orang yang soleh diuji dengan ujian yang berat sampai akhirnya meninggal dalam kondisi terbunuh.